Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la khawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Manggala yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara Mutiara Ramadan. Ya. Pada kesempatan ini, perkenankanlah sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Edi Prastyo, salah satu guru ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang. Ya. Untuk kali ini saya akan mengambil tema untuk kita bicarakan, kita obrolkan, yaitu tentang kedewasaan kita seiring dengan berkembangnya usia. Ya. Sahabat Manggala yang berbahagia, seiring dengan perkembangan usia kita, ada beberapa tuntutan yang harus kita penuhi, ya, harus bisa kita penuhi. Yang pertama adalah tuntutan kedewasaan secara emosi, secara emosional. Ya. Kita melihat masih banyak di antara kita yang masih belum dewasa secara emosi, ya. Umurnya sudah semakin tua, tapi perilakunya, bicaranya, ya, tidak mencerminkan ketuaannya. Jadi belum matang secara emosi. Misalnya masih sering berkata bohong, berkata kotor mungkin, sering sering kalau marah tidak terkendali misalnya, ya, sering mudah sakit hati, sering mudah tersinggung dan sebagainya. Ya, mestinya kalau kita semakin tua itu mestinya bisa lebih matang dalam sisi emosi, sehingga kita bisa bersikap, bertindak maupun berperilaku lebih bijaksana. Punya empati pada orang lain dan sebagainya. Jadi semakin tua mestinya semakin bisa mengurangi egoismenya, tapi kita semakin bisa bertindak dan perilaku secara bijak. Ya. Kemudian tuntutan yang kedua yaitu tuntutan untuk dewasa secara spiritual, ya. Ya. Masih banyak di antara kita umur sudah semakin tua, tetapi ya ibadahnya semakin jauh, misalnya, ya. Kualitas ibadahnya semakin buruk, ya. Masih cinta sekali pada dunia, lupa bahwa kita sudah semakin mendekati, sudah semakin bau tanah, katakannya orangnya, semakin mendekati ke arah kematian. Ya, mestinya semakin tua itu semakin baik dalam mempersiapkan diri, ya, mengumpulkan bekal, ya, untuk di hari sesudah meninggal nanti, ya, di akhirat. Ya. Dunia ini adalah ladang bagi kita untuk menyiapkan, ya, bekal untuk menuju ke akhirat nanti. Jadi jangan semakin tua itu jangan semakin terlena, ya. Ya. Kemudian yang berikutnya,
semakin tua itu mestinya kita semakin dewasa secara intelektual, ya. Semakin banyak ilmu yang kita tekuni, kita kuasai, yang kita pelajari dari waktu ke waktu. Meskipun semakin tua itu tetap siap untuk terus belajar dan belajar, memperbaiki diri. Ya, untuk apa? Untuk apa kita perlu memperbaiki terkait dengan ini, ya, supaya apa yang keluar dari mulut kita itu sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna, ya. Kalau kita semakin tua tapi ransel ilmu kita kosong, ya bagaimana mungkin kita bisa berbuat, bisa berkata, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang bijaksana, yang baik, ya, yang mencerahkan orang lain, yang bisa memberikan solusi bagi orang lain, enak dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu semakin tua kita mestinya juga semakin dewasa secara finansial, ya. Ya, terkait ini lebih eksklusif karena ini terkait dengan, ya, materi yang saya ajarkan, materi ekonomi, ya. Di mana materi ekonomi itu, ya, yang dibahas terkait bagaimana suatu rumah tangga itu bisa mendapatkan uang, ya, bisa melakukan aktivitas produksi yang bisa menghasilkan uang. Kemudian kita juga harus bisa membelanjakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan secara baik, ya. Terkait dewasa secara finansial, ini orang atau manusia dibedakan menjadi ada 3 level, ya. Level yang pertama adalah level prasejahtera. Apa itu level prasejahtera? Yaitu orang yang secara finansial tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Ya. Jadi secara finansial tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, sehingga masih banyak menjadi beban bagi orang lain, ya. Banyak menjadi beban bagi orang lain. Ya. Ya, banyak juga yang sudah semakin tua tapi dia tidak bisa melakukan aktivitas produktif, ya, yang bisa menghasilkan uang, ya. Sehingga nganggur. Nah, hal ini mungkin terkait dengan mindset, pola pikir dia yang memang tidak dibiasakan untuk siap berproduksi, beraktivitas produktif yang bisa menghasilkan uang, ya. Ya, misalnya sikap yang malas gitu, ya, nggak mau berusaha, gitu. Merasa sudah ada yang bisa memenuhi gitu, jadi akhirnya dia betul-betul tidak bisa mengatasi dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah level yang kedua adalah level sejahtera, ya. Pada level ini orang atau manusia itu sudah secara finansial sudah bisa mengatasi, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, ya. Tidak lagi menjadi beban bagi orang lain, ya. Tapi juga belum mampu untuk bisa berbagi, Jadi semua hasil secara finansial yang dia peroleh itu masih fokus untuk mencukupi dirinya sendiri, ya. Belum
berpikir atau belum mampu untuk berbagi dengan orang lain. Ya, ini juga terkait dengan mindset mungkin ya. Ada mindset bahwa kalau kita berbagi pada orang lain itu akan mengurangi harta kita ya. Padahal agama sudah menggariskan, sudah justru kalau kita semakin banyak berbagi itu Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda ya. Jadi jangan khawatir kalau kita sudah relatif cukup mampu, bahkan belum mampu pun kalau kita memaksakan diri mau berbagi, ya Allah Maha tahu, ya Allah Maha tahu, dan Allah pasti akan membalas dengan yang lebih baik, lebih besar mungkin ya gitu. Ya, kemudian yang berikutnya level yang paling tinggi adalah level sentosa, di mana orang pada level ini dia sudah sudah berkelimpahan ya, berkelimpahan uang. Jadi dia bisa secara finansial sudah lebih dari cukup ya. Dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan orang lain. Dia bisa berbagi ya. Dia bisa berbagi, bisa membantu orang lain. Dari sisi syariat bisa berzakat lebih banyak, bisa infak sedekah lebih banyak, bisa membantu misalnya ada masjid yang sedang dibangun atau panti yatim atau madrasah misalnya gitu, ya bisa itu. Jadi orang pada level ini itu yang secara finansial sudah matang ya. Ya biasanya itu tidak terjadi dengan begitu saja, tapi orang-orang yang pada level ini itu adalah orang yang sudah sejak awal ya, dia punya mindset yang benar ya, yang benar. Jadi kadang orang itu punya pandangan bahwa uang itu kalau kita punya banyak uang itu juga ada kesempatan untuk lebih banyak berbuat dosa misalnya ya. Besok di akhirat nanti hisabnya lebih lama, lebih ini ya. Sehingga orang tidak berani untuk menjadi kaya ya, takut menjadi kaya. Padahal untuk aktivitas-aktivitas yang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah juga, itu misalnya untuk haji kita juga butuh uang ya, butuh finansial yang banyak. Untuk bisa zakat, sedekah kita juga butuh finansial yang lebih. Kalau kita nggak lebih ya nggak mungkin kita bisa mati sedekahi mungkin ya. Itu jadi secara finansial, secara mindsetnya orang-orang yang sudah sentosa, sudah matang dalam sisi finansial itu memang orang-orang yang sudah benar dalam mindset terkait dengan masalah uang. Jadi ya kita perlu punya kelebihan supaya kita bisa juga membantu syiar agama kita itu dengan finansial juga ya. Tidak semua bisa dengan hanya mengandalkan secara fisik saja, tapi kita ya bisa butuh juga orang-orang seperti Utsman bin Affan ya, yang dia kaya tapi dia ya dermawan ya, dia banyak gunakan hartanya untuk perjuangan membantu Rasulullah ya. Istri Rasulullah sendiri juga orang yang berkelimpahan semula ya.
dia gunakan harta kekayaannya untuk membantu perjuangan Rasulullah. Ini sangat bagus. Dan juga ya cerita dari orang-orang yang sudah meninggal dalam suatu proses itu, saya pernah dengar diceritakan bahwa orang yang sudah meninggal itu kalau misalnya diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, itu apa yang ingin dia lakukan? Bukan untuk berhaji lagi, bukan untuk sholatnya, bukan untuk terus Al-Qur'annya, tapi dia ingin bisa bersedekah, bersedekah. Artinya apa? Orang yang sudah mati itu sudah diperlihatkan oleh Allah bahwa pahala yang sangat besar, yang bisa menolong dia di kehidupan yang akan datang nanti adalah yang terbesar adalah dengan sedekah. Untuk bisa bersedekah kita harus ya kaya, ya harus dewasa secara finansial. Ya supaya kita berkelimpahan atau dewasa secara finansial, itu kita harus bisa memahami sifat uang. Ya. Ada beberapa sifat uang yang harus kita pahami supaya kita tidak justru diperbudak oleh uang, tapi kita ya sebaliknya kita menjadi tuan bagi uang itu, atau kita yang memperbudak uang, bukan uang yang memperbudak kita. Ya. Salah satu sifat uang yang pertama adalah uang itu tuan yang buruk, namun akan menjadi budak yang baik. Ya. Uang itu adalah tuan yang buruk, namun akan menjadi budak yang baik. Ya. Kalau kita bisa menaklukkan uang, punya sikap yang baik, sehingga kita bekerja itu tidak mencari uang lagi, tapi justru uang yang mencari kita. Jadi orang akan merdeka dari sisi finansial itu kalau kita bekerja itu bukan lagi mencari uang, ya kita betul-betul ikhlas, betul-betul pasrah dengan Allah, nanti uang itu yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Gitu. Kemudian uang tertarik dengan orang yang menghargainya. Uang itu menyukai orang yang memiliki keyakinan positif yang baik atas uang. Jadi ya, sebagaimana saya sampaikan di depan bahwa dengan uang yang cukup, yang banyak, yang berlimpah, kita bisa beribadah haji, bisa bersedekah, bisa berzakat yang banyak, bisa membantu orang lain, membantu saudara-saudara kita yang masih kekurangan dan sebagainya. Jadi kalau kita berpikir positif seperti itu, maka uang akan senang pada kita dan akan datang pada kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, uang tidak suka dengan orang yang membuli dan membenci uang itu. Jadi ngecap bahwa uang itu sumber pertengkaran, uang itu dianggap sebagai sumber, sehingga kita sampai membuli ya, atau jadi menjadikan uang itu sebagai hal yang negatif, ya. Persepsi kita yang jangan-jangan, tapi kita punya persepsi yang positif mestinya terkait dengan uang itu. Kemudian sifat uang yang berikutnya sudah hampir selesai insyaallah. Uang akan memilih orang yang mampu menjadikannya bermanfaat dan bermaslahat. Ya. Jadi uang di seseorang yang sudah dewasa secara finansial, yang baik, orang yang baik, yang beriman itu ya akan
bermanfaat dan bermaslahat bagi diri, keluarga dan orang lain, ya. Kan banyak orang yang terbantu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ya, uang itu benci dengan orang yang serakah, yang pelit, ya, pelit. Dan sebaliknya, uang itu senang dengan orang yang dermawan, ya, orang yang dermawan, yang suka membantu, suka berbagi. Maka orang yang suka berbagi itu justru semakin lama semakin berkelimpahan uang. Ya, dengan dia semakin banyak berbagi, semakin berkelimpahan. Ya. Jadi dengan memahami sifat-sifat uang tadi, kemudian kita mengambil sikap yang benar terkait dengan uang, ya, maka kita akan dicari oleh uang, bukan kita mencari uang, sehingga kita ya bisa dewasa secara finansial sebagaimana gitu. Jadi pada level sentosa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.